Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yasri di channel Edukasi Maju Bersama Sukses Semua. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 12, yaitu kurikulum 2013 tentang dimensi 3. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama sebagai berikut. Materi pembelajaran kita yaitu dimensi 3 yang membahas tentang jarak dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Materi pembelajaran jarak pada bangun ruang terdiri atas 3 yang akan kita pelajari, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak ke bidang. Sekarang kita akan coba mempelajari satu persatu materi kita. Yang pertama adalah materi jarak titik ke titik. Pergaan ini menunjukkan jarak titik A. Ini ada titik A, suatu titik B ini, maka saya akan membuat sebuah garis dari A yang melambangkan jarak antara titik A ke titik B. Perhatikan, garis yang berwarna kuning ini menunjukkan jarak antara dua titik, yaitu dari titik A ke titik B. Maka kita bisa simpulkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Sekarang kita akan masuk ke soal kita. Ketahui kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Kelihatan di gambar ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Kita ketahui bahwa kubus memiliki panjang rusuk yang sama, artinya panjang sisi AB A cm, maka BC juga sama, yaitu A cm, dan juga CG A cm. Artinya keseluruhan rusuk yang ada pada kubus itu memiliki panjang yang sama. Nah, di sini kita akan menentukan jarak dari A yang ini, kelihatan berwarna ungu ini ya, ke titik C. Nah, saya ulang, kita akan menentukan jarak titik A ke titik C. Yang kedua, kita coba mencari jarak dari titik A ke titik G. Yang ketiga, kita akan mencari jarak titik A ke tengah-tengah bidang daripada EGHF ya, atau EFGH. Kita misalkan di tengah-tengah ini terletak titik P, maka jarak titik A ke titik P adalah yang akan kita cari, yang berwarna biru ini. Maka kita akan coba membahasnya sebagai berikut. Perhatikan. Langkah pertama kita coba mencari jarak titik A ke titik C. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang materi bangun datar, tentu sudah mengetahui dengan cepat dari titik A ke titik C dengan menggunakan panjang diagonal sisi, yaitu panjang rusuk kali akar 2. Jika panjang rusuknya adalah A cm, maka pasti A ke C didapatkan A akar 2. Kita akan buktikan cara cepat kita ini dengan mencari dengan jalan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC yang ini ya, segitiga ABC siku-siku di B, maka panjang AC berdasarkan rumus Pythagoras, AC adalah sisi miring, dan AB serta BC adalah sisi yang mengapit daripada sudut 90 derajat. Maka sisi miring adalah akar daripada sisi-sisi yang lain. Sisi yang lain adalah AB dan C. Maka sisi miring AC sama dengan ini akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Maka kita memasukkan nilai AB adalah A, dan juga C adalah A.
maka AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dan BC pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Kita peroleh A kuadrat tambah A kuadrat, hasilnya 2A pangkat 2. Maka A pangkat 2 ini dikeluarkan di luar, maka akar dengan pangkat 2 nya hilang, sisa menjadi A akar 2. Nah, itulah panjang dari A ke C, yaitu diagonal sisi AC adalah A akar 2 cm. Nah, itu terbukti cara cepat kita tadi, kita bisa menghafal langsung yang namanya diagonal sisi pada sebuah bidang segi 4 atau persegi, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, panjang diagonal sisi pada persegi adalah A akar 2. Nah, berikutnya kita akan coba menjawab jarak AG, yaitu pertanyaan yang kedua tadi ya. Perhatikan titik A ke titik G yang berwarna ungu. Di sini kita coba mencari. Kalau kita menebak secara cepat, kira-kira berapa teman-teman jawabannya? Nah, pasti teman-teman akan berpikir, ini ternyata diagonal ruang. Kalau diagonal ruang rumusnya adalah panjangnya A akar 3. Maka secara otomatis kita sudah mendapatkan jawaban cepatnya, yaitu A akar 3. Kita akan buktikan dengan menggunakan aturan yang sebenar-benarnya. Kita perhatikan segitiga yang akan terbentuk dari AG dan juga diagonal sisi AC yang siku-siku di C seperti pada gambar ini. Perhatikan AG. AG ini adalah sisi miring. Seperti yang saya jelaskan tadi, sisi miring adalah akar dari sisi-sisi yang lain. Sisi yang lain itu AC dan CG. Maka AG sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Sama caranya dengan yang tadi ya. Maka AC pangkat 2 kita gantikan dengan A akar 2 pangkat 2 dan CG kita gantikan dengan A pangkat 2. Teman-teman pasti tidak lagi bingung dari mana AC. Ini kita sudah dapat di jawaban nomor 1 tadi. AC adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2 dengan A adalah rusuknya. Begitu pula CG, perhatikan CG adalah rusuk, maka rusuknya adalah A cm seperti yang dicontohkan di soal pertama tadi. Berikutnya kita coba menyelesaikan ini. A dipangkatkan 2 adalah A kuadrat, akar 2 dipangkatkan 2 adalah 2, dan ini tetap ya, sehingga 2A kuadrat tambah A kuadrat hasilnya 3A kuadrat. Maka kita keluarkan A pangkat 2 keluar menjadi A akar 3. Ini pangkatnya tinggal dicoret aja ya dengan akarnya, itu lebih cepat. Maka A akar 3. Sehingga kita simpulkan bahwa diagonal ruang AG adalah A akar 3. Nah, kan teman-teman, dengan cepat kita akan bisa mempelajari atau menentukan tanpa menghitung bahwa diagonal ruang itu panjangnya adalah A akar 3 tanpa kita menggunakan aturan segitiga siku-siku. Kita sudah bisa menyebut secara langsung. Baik, yang ketiga kita akan mencoba mencari jarak AB. Perhatikan garis E ke G dan garis H ke F. Titik tengahnya adalah P. Kita coba mencari jarak dari A ke P yang ini. Nah, untuk itu sama caranya dengan contoh nomor 1 dan 2 tadi. Kita coba menggunakan aturan Pythagoras. Perhatikan. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga AEP. Siku-sikunya adalah di E. Maka AP ini apa, teman-teman? Ya, benar. Ini adalah sisi miring. Seperti yang saya jelaskan, sisi miring adalah jumlah kuadrat akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi yang lain adalah AE dan EP. Maka AE pangkat 2 tambah EP pangkat 2. AE, siapa yang tahu jumlahnya AE? AE adalah A cm. Kenapa? Karena ini adalah rusuk. Rusuknya sama semua panjangnya. Kita ganti saja AE menjadi A kuadrat dan E. Perhatikan baik-baik. Kenapa EP 1/2 akar 2 1/2 A akar 2? Ini jawabannya karena panjang EG adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2, dan EP nya itu setengahnya. Maka
A akar 2 setengahnya adalah 1/2 akar 2. Saya ulangi, panjang E ke G adalah diagonal sisi rumusnya A akar 2 yang ini. E ke T setengahnya, maka tinggal kita kali 1/2. Sehingga kita selesaikan. A kuadrat tetap di sini 1/2 dipangkatkan 2 1/4. Akar 2 dipangkatkan 2 kali 1/4 adalah 2/4, disederhanakan menjadi 1/2. Jadi tolong dibedakan 1/2 yang ini bukan dari 1/2 ini ya teman-teman. 1/2 ini hasil penyederhanaan dari cakaran yang di atas ini. Saya ulangi, 1/2 dipangkatkan 2 adalah 1/4, diingat 1/4-nya ya. Akar 2 dipangkatkan 2 adalah 2. 2 dikali yang diingat tadi, 2 kali 1/4, 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Nah, A pangkat 2-nya dari mana? Ini dipangkatkan juga. A dipangkatkan 2 adalah A pangkat 2. Sehingga A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat sama dengan 1A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat adalah 3/2 A pangkat 2. 1 tambah 1/2 adalah 3/2. Sehingga kita keluarkan A kuadratnya, coret aja nih pangkat 2 dengan akar. Di luar menjadi A. Nah, ini juga. Jadi teman-teman bertanya dari mana nih 1/2 A akar 6? Di sini tidak ada mengandung akar 6, yang ada cuma akar 3 dan akar 2. Ini jawabannya kita rasionalkan. Ini ada materi kelas 10 tentang merasionalkan bentuk akar. Kalau teman-teman ingin mempelajari ini, baik saya coba jelaskan ulang. Ini kita sudah dapatkan ya, jarak AKB adalah 1/2 akar 1/2 A akar 6 cm. Saya akan coba menjelaskan dari mana ini dirasionalkan akar 3/2 A pangkat 2 menjadi 1/2 A akar 6, sehingga AKP ini kita bisa simpulkan seperti ini. Perhatikan, ini materi kelas 10 ya, kita ulang. 3/2 A pangkat 2 yang tadi kita coba pecah, A pangkat 2 keluarkan di luar menjadi A, karena pangkatnya coret aja ya. Ini akar dari 3/2 tetap seperti ini. Terus A akar dari 3/2 kita pecah lagi menjadi akar 3 dibagi akar 2. Ini berdasarkan sifat ya, sama dengan A akar 3 dibagi akar 2, kita rasionalkan. Apa itu dirasionalkan? Kita kali bilangan penyebutnya. Bilangan penyebutnya adalah akar 2, maka kita kali akar 2 dibagi akar 2. Kalau bilangan penyebutnya akar 3, maka di sini kali akar 3 per akar 3. Sehingga kita simpulkan A ini tetap ya, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, akar 2 dikali akar 2 penyebutnya adalah 2 yang ini. Sehingga A dikali 1/2 sama dengan 1/2 A. Yang ini ya, kita sederhanakan atau kita selesaikan menjadi 1/2 A biar penulisannya lebih bagus. Kemudian akar 6. Bisa dipahami ya, A kali akar 6/2 sama dengan 1/2 A akar 6. 1/2-nya dikeluarkan di depan aja ya teman-teman. Makanya yang tadi kalau kita kembali, ini 1/2 A akar 6 hasilnya dari akar 3/2 A pangkat 2. Itulah jarak AKP yang ini, yaitu 1/2 A akar 6 cm. Ini bisa dipahami ya teman-teman semua. Semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah daripada video ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang coba kita belajar materi yang kedua, jarak titik ke garis. Ini materi yang kedua ya teman-teman. Perhatikan peragaan berikut ini. Peragaan berikut ini menunjukkan jarak dari titik A ke garis G. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah titik A dan sebuah garis G. Maka jarak dari titik A ke garis G itu ditunjukkan dengan sebuah garis yang tegak lurus ke garis G. Sebuah garis yang menghubungkan titik A dan tegak lurus ke garis G. Saya gambarkan dengan garis berwarna kuning seperti ini, tegak lurus dengan G simbol. Maka jarak dari titik dan garis ini yang dinamakan dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G, atau disebut dengan jarak titik A ke garis G. Nah, ini mungkin agak abstrak, coba kita lihat dalam bentuk contoh. Perhatikan contoh berikut ini.
Diketahui kubus, nah kita belajar kubus lagi ya. Kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Perhatikan gambarnya nih. Dari kubus ini kita tadi telah memisalkan rusuknya A. Kali ini jangan lagi A ya. Kita coba mengganti dengan sebuah angka. Misalnya apa ya? Yang rusuknya 5 cm misalnya. Jadi janganlah kita pakai A. Jarak titik A yang ini ke rusuk HG. Nih, kita akan coba cari garis dari A ke HG. Kita akan tarik garisnya. Pertanyaannya, kita mau tarik kemana? A ke titik G kah? Atau A ke tengah-tengahnya ini? Atau A ke titik H? Kita cari yang tegak lurus. Kalau A ke G ini kan serong ya, kelihatan tidak tegak lurus. Kita tarik garis sampai tegak lurus. Yang paling tegak lurus kalau kita proyeksikan garis HG menjadi panjang di sini, maka A ke H pasti tegak lurus. Coba saya gambarkan ya. Nah, kita bahas. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambarnya ini ya. Maka jarak dari A ke H inilah garis yang tegak lurus dari A ke titik H yang melambangkan jarak dari suatu titik ke garis HG. Perhatikan. Nah, atau AH tegak lurus dengan HG. Maka dengan mudah ternyata dia membentuk diagonal apa ini? Diagonal sisi. Kita nggak perlu cakar. Diagonal sisi kan rumusnya A akar 2. Maka kalau A-nya adalah 5, maka jawabannya adalah 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG adalah 5 akar 2. Nggak perlu cakar. Kita lihat contoh yang lain lagi, siapa tahu ini lebih menarik. Contoh 2. Kita belajar lagi tentang kubus teman-teman. Kubus ABCD ya. Perhatikan nih kubusnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita misalkan lagi rusuknya ya. Kira-kira rusuknya kita misalkan dengan berapa nih? 6 aja ya, 6 cm. Perhatikan jarak titik B ini yang kita mau cari ke diagonal AG. Jarak titik B ke diagonal AG. Perhatikan berapa? Maka kita harus mencari garis yang menghubungkan titik B ke garis AG. Maka garis yang tepat adalah garis berwarna merah ini ya. Kenapa? Dari B ke titik ini akan membentuk sebuah sudut siku-siku atau 90 derajat. Kita misalkan titik yang dibentuk ini misalnya, perhatikan saya garis yang ini adalah B. Nah, perhatikan jarak dari B ke E kita akan cari, maka terlebih dahulu kita coba menghubungkan garis yang lain dari B ke G. Kenapa saya harus tarik garis ke B ke G? Biar berbentuk segitiga teman-teman. Kita ini berpikirnya segitiga terus biar mudah, karena kita dasarnya adalah Pythagoras. Maka kita tarik garis B seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Maka B ke G ya, bukan B ke B tadi. B ke G adalah 6 akar 2. Dari mana 6 akar 2? Diagonal sisi. Diagonal sisi kan akar 2. Panjangnya adalah, sisinya adalah 6, maka diagonalnya adalah 6 akar 2. Nah, perhatikan A ke G. Siapa yang bisa menebak A ke G? Bagus, A ke G adalah diagonal ruang A akar 3. A-nya 6, maka diagonal ruang AG adalah 6 akar 3. Perhatikan diagonal ruang AG 6 akar 3 cm. Sekarang lihat segitiga yang kita sudah bentuk ini. Sini gambarnya ya. Ternyata AB 6 sudah dari soal, BG yang ini, BGG 6 akar 2 karena di sini diagonal sisi, dia miringnya. Di sini kita gambar lurus saja. Ini artinya kalau saya berdirikan segitiganya, jadinya seperti ini. Nih, perhatikan segitiga yang ini saya tarik, simpan di sini. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan di kelas 10 pernah belajar tentang trigonometri kan, perbandingan sinus. Misalnya saya tarik dari titik A, maka sinus adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Kalau siku-sikunya di B, maka sisi di depan sudut adalah BG, sisi miringnya adalah AG. Kalau saya pakai segitiga yang kecil, maka sisi di depan sudutnya adalah BP, sisi miringnya adalah AG. Kelihatan ya? Ini ada dua segitiga teman-teman, jangan tertipu
siku. Segitiga yang pertama ABG dengan sikunya di B. Sisi di depan A adalah BG, sisi miringnya AG. Segitiga yang kedua yang kecil, sisi di depan sudut A adalah BP, sisi miringnya, coba perhatikan yang kecil ini, AB. Coba saya gambarkan atau saya tuliskan biar jelas, teman-teman. Nah, ini yang kita cari adalah BP ya. Coba saya gambar ulang yang berbeda. Lihat segitiga ABG yang tadi ini. Perhatikan. Kita coba mencari BP. Perhatikan sin A yang saya maksud tadi. A yang ini sama pakai segitiga yang besar nih. Segitiga yang besar ini, maka kita cari sisi di depan sudut A yaitu BG. Saya isi di sini BG. Dan sisi di samping atau sisi miringnya adalah AG. Selesailah untuk segitiga yang besar. Sama dengan segitiga yang kecil. Ini yang kecil. Sisi di depan sudut A, ini sudut A ada sisi yang kecil ini adalah BP. Kita tulis BP. Dan di sampingnya atau sisi miringnya yang kecil ini kelihatannya ini bukan sisi apa, ini sisi miring teman-teman. Ini sisi alas, ini sisi miring, ini tingginya. Kelihatan AB di sini. Maka jelas ya, segitiga yang besar, sisi di depan A, BG, dan sisi miring AG ini. Segitiga yang kecil, sisi di depan A, BP ini, dan sisi miring AB. Tinggal ganti aja. BG kan 6 akar 2, gantikan angkanya 6 akar 2 dan AG 6 akar. Nah, terus BP ada nggak angkanya? Nggak ada. Ini yang kita mau cari. AB ini yang bisa kita dapat 6, ganti aja AB-nya menjadi 6 seperti ini. Nah, perhatikan kita kali silang aja. Ini bisa langsung dicoret ya teman-teman. Coba kita kali silang nih. 6 dikali 6 akar 2 kali 6, terus dibagi dengan 6 akar 3. Langsung aja ya, BP yang ini adalah langsung 6 akar 2 kali 6 nih, bagi yang di bawah. 6 akar 2 kali 6 yang ini, bagi 6 akar 3 yang ini. 6-nya dicoret, sisa 6 akar 2 per akar 3. Maka seperti tadi cara merasionalkannya, 6 akar 2 per akar 3 kita kali bilangan yang di bawahnya ini, akar 3 per akar 3. Kalau di bawahnya akar 7, maka kali akar 7 per akar 7. Hasilnya adalah akar 2 kali akar 3 adalah 6. 6 yang ini juga sama di sini, 6 kali 1 6. Akar 3 kali akar 3 ya. Nah, kemudian 6 tinggal dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2 akar 6. Makanya panjang BP itu adalah 2 akar 6 cm. Bisa dipahami teman-teman? Nah, semoga teman-teman bisa memahami ya. Kita coba-coba menambah soal lagi ya, biar banyak soalnya. Masuk lagi contoh yang lain, contoh 3 misalnya. Apa kira-kira? Ini kubus kita bahas. Kira-kira bahasnya lagi kubus lagi atau bangun yang lain? Coba kita perhatikan bangunan yang lain. Limas teman-teman. Nah, di sini limas ABCD, TABCD. Perhatikan. Ini limas beraturan ya. Tahu apa pemahaman kita tentang limas beraturan? Limas beraturan itu alasnya memiliki panjang sisi yang sama. Alasnya misalnya 12 cm. Ini AB 12. Nah, karena dia beraturan AB-nya 12, pasti BC-nya juga 12. Pasti CD-nya juga 12. Nah, perhatikan AKT. Diketahui rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Karena dia beraturan, maka TKB sama rusuknya dengan TKA panjangnya 12 akar 2. TKC sama dan TKD juga sama. Perhatikan A ke titik tengah TC. Perhatikan. Kita mencari jarak dari A ke TC. Ini garis titik-titik berwarna biru teman-teman. Coba kita lanjutkan bahasannya. Teman-teman mengerti. Perhatikan jarak dari titik A ke TC. Kita misalkan di sini saya kasih titik. Maka tegak lurus ya. Kenapa tegak lurus ya? Udah memang aturannya jarak suatu titik ke garis itu pasti tegak lurus di sini. Nah, perhatikan. Dari A ke C 12 akar 2. Siapa yang tahu asalnya? Ya, lagi dan lagi sama dengan tadi ya. Ini diagonal sisi persegi. Maka diagonal sisinya panjangnya adalah A akar 2. A-nya 12 cm, maka di sini 12 akar 2.
T ke P 6 akar 2, siapa yang tahu? Karena T ke C adalah 12 akar 2, panjang TA kan sama TC. T ke P setengahnya, setengah dari 12 akar 2, 6 akar 2. Begitu pula P ke C 6 akar 2. Bisa dipahami ya? Nah, ini menarik. Coba kita cari garis A ke P ini berapa? Gunakan aja teorema Pythagoras. A ke P, AC adalah sisi miring, alasnya adalah 6 akar 2. Yang dicari sisi miring enggak? Perhatikan segitiga APC. Sisi miringnya AC. Sisi yang dicari AP, yang diketahui PC. Nah, perhatikan yang diketahui ada dua, PC dan AC. Maka AP adalah akar sisi miring kurangi sisi yang lain. Ini rumus segitiga ini saya tuliskan ya. AC kuadrat kurang C kuadrat. AC kan sisi miring nih, kurang sisi yang lain adalah PC. Maka kita gantikan AC menjadi 12 akar 2 dipangkatkan 2 kurang C menjadi 6 akar 2 pangkat 2. Selesaikan, 12 pangkat 2 adalah 140. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. 6 pangkat 2 36. Akar 2 kali 2 adalah akar 2 pangkat 2 adalah 2. 144 kali 2 kurang 36 kali 2. Cakar aja ya teman-teman, pasti hasilnya 216. Akarnya kita sederhanakan akar ini. 216 itu adalah perkalian dari bilangan 36 kali 6. Maka 36 kita put akarnya menjadi 6. Akar 36 adalah 6. Akar 6 ini tetap di sini. Itulah panjang AGB adalah 6 akar 6 cm. Bisa dipahami ya teman-teman? Saya kira ini materi kita sangat menarik ya kalau kita bahas. Nah, jika teman-teman masih mampu, saya akan lanjutkan biar kita menyelesaikan materi kita teman-teman. Kira-kira saya akan berikan contoh lagi atau kita masuk ke materi berikutnya. Jarak antara titik ke garis sudah, titik ke titik sudah. Yang tertinggal tinggal satu aja, titik ke bidang. Kita masuk dulu contoh 4 sebelum masuk ke bidang. Ada sebuah kubus ABCD EFGH, perhatikan kubusnya sama dengan yang tadi nih. Misalkan rusuknya kira-kira apa? A sudah, 5, 6 sudah, kira-kira angka berapa ya? Ya, rusuknya kita misalkan 6 saja ya. Ini AB-nya 6, BC-nya 6. Perhatikan titik D ke P. Kita mau cari jaraknya nih. Perhatikan. P dengan catatan adalah pertengahan FG. Kira-kira kita mau ngapain ini? Maka cara yang paling cepat untuk menjawab ini adalah kita membentuk segitiga siku-sikunya. Dari D ke P, kira-kira segitiga siku-sikunya di mana tarik garis. Kita coba bahas. Nah, perhatikan bus ABCD EFG ya. Kita akan cari jarak titik D ke P. P adalah titik tengah FG. Perhatikan yang ini. DAFG yang ini ya. DAFG ini adalah bidang yang terbentuk jika kita bentuk dari garis DAFG, kemudian kita tarik garis akan berbentuk persegi panjang. DG yang ini ya. DG adalah diagonal sisi, rumusnya A akar 2, A-nya 6, maka di sini 6 akar 2. Dan juga GF. GF ini kan rusuknya adalah 6, maka GP setengahnya adalah 3. DA rusuk 6. Coba kita bentuk segitiga yang ini di dalamnya. Kira-kira dari titik A ya. Dari titik A kira-kira kita tarik garis ke garis DB, bentuknya gimana ya? Coba saya tarik garis. Dari A menuju Q, yaitu titik A, akan tegak lurus garis DP. Nah, perhatikan. Kita tarik garis lagi dari A ke E. Nah, kemudian kita tarik lagi garis dari P ke R, yaitu seperti ini. Maka kelihatan dua buah segitiga. Apa tujuannya kita cari teman-teman? Tujuannya adalah perhatikan baik-baik. BP akan kita cari ini adalah ini perbandingan segitiga ini, dua buah segitiga yang berbeda. Antara segitiga yang pertama adalah DPA dengan alas DP, dan segitiga yang kedua adalah juga DPA, alasnya DA. Ini berbeda. Segitiga yang pertama saya ulang, DPA alasnya DP, tingginya QA.
segitiga yang kedua, DPA alasnya DA, tingginya PR. Bisa kan? Nih, perhatikan DP. DP adalah DG kuadrat tambah GP kuadrat. Dari mana ini? Ini dari rumus segitiga siku-siku. Nih, perhatikan yang segitiga yang ini nih. Segitiga yang ini nih. DP berdasarkan rumus Pythagoras ini karena sisi miring maka DG kuadrat tambah GP kuadrat. Makanya ini ganti aja DG menjadi 6 akar 2 akar 2 ditambah GP adalah 3 pangkat 2. Hasilnya kira-kira berapa? 6 pangkat 2 36 akar 2 pangkat 2 36 kali 2 32 tambah 3 kuadrat 9 72 tambah 9 81 akar 81 dan 9. Nah, kita teruskan, kita bahas dulu ya teman-teman. Perhatikan nih yang saya gambar tadi. Kita pakai dua buah segitiga teman-teman. Segitiga yang pertama adalah DAP dengan alas R dan yang kedua adalah DAP alasnya D. Ini maksudnya DP ini perhatikan sama dengan 9 ini yang kita dapat tadi ya. Buah segitiga DP, segitiga yang pertama ada dua ya. Yang pertama kalau kita pakai alasnya adalah DP, yang ini 2 kali alas kali tinggi 1/2 kali alasnya DP, tingginya aki ini. Alasnya DP, tingginya aki nih. Yang kedua kalau kita pakai alasnya DA, tingginya PR nih, DA PR. Rumus segitiga kan luasnya 1/2 alas kali tinggi. Alas yang pertama DP, tingginya QA. Segitiga yang kedua yang begini, alasnya DA, tingginya PR. 1/2-nya saya coret aja nih biar cepat. Coret aja nih. Kemudian DP-nya ganti dengan 9. Dari mana 9 nih? 9 udah didapat teman-teman. Akinya ini kita mau cari aki ya. DA-nya mana DA? Nih 6 tusuk. Dan PR adalah panjang dari DG. Gak perlu dicari, pasti PR kelihatan ya sama panjang 6 akar 2. Sehingga yang ini 6 kali 6 36 bagi 9 4. Coret aja yang ini. 36 bagi 9 adalah 4. Hingga aki adalah 4 akar 2. Selesai. Itulah panjang atau jarak dari A ke B, yaitu aki adalah 4 akar 2 cm. Gimana teman-teman? Masih mampu nggak belajarnya? Nah, kita cukupkan atau kita lanjut? Kalau teman-teman pengen lanjut ya kita lanjutin aja biar puas belajarnya. Mbak, kita bahas lagi materi yang baru, yaitu garis yang tegak lurus. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua garis berpotongan. Artinya kalau saya gambar seperti ini, ada garis G nih yang ini. Ada garis B dan garis A berpotongan, maka dari garis G ke titik potongnya itulah tegak lurusnya. Artinya garis G jika tegak lurus titik potongnya, maka G pasti tegak lurus dengan bidangnya. Abstrak ya, coba kita lihat contohnya aja. Buat titik ke bidang, perhatikan peragaannya. Ada sebuah titik ini A ya, saya gambar. Dan ada sebuah bidang P yang di bawahnya ini. Kemudian A, saya akan tarik garis yang tegak lurus ke bidang P di tengah-tengahnya kan, kita tarik garisnya warna kuning ini. Terus maka A pasti tegak lurus P di sini, nah ada tegak lurusnya. Maka inilah yang dinamakan titik bidang bertegak lurus. Masih bingung? Nih, contoh aja deh, biar bingung. Biar nggak bingung, contoh 1 diketahui kubus ABCDEF ya, biar kubus lagi, biar teman-teman bisa ulang-ulang aja kubus ini. Panjang kira-kira 10 cm nih, jangan lagi 6 teman-teman, tadi sudah, sekarang 10. Kira-kira kalau panjang rusuknya 10, AB-nya 10, kalau DH-nya berapa ya? Ya betul, 10 lagi ya. EF-nya juga 10, FG-nya 10, BG-nya 10 karena rusuknya semua sama. Terus yang kita mau cari ini apa ini kira-kira? Misalnya jarak titik A yang ini ke bidang yang kita misalkan adalah yang di tengah-tengah ini, BDHF. Nah, kita coba tarik garis A ke P. Kenapa bukan A ke D? Nggak tegak lurus.
Ini kan serong ini bidangnya. Saya ulang ya. Bidangnya kan serong ya. Perhatikan baik-baik. Bidang BDHF kan miring. Kalau kita tarik garis AKD ini miring, nggak tegak lurus. Begitu pula AKB, yang benar adalah AKP. Ini pas tegak lurus. AKP sendiri pasti dia setengah dari AC, sudah pasti. Maka tanpa mencakar pun kita sudah bisa. AKP berapa kalau tanpa mencakar? Siapa yang tahu AKC? AKC ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya A akar 2. A-nya 10 maka 10 akar 2. Setengahnya 10 akar 2 bagi 2 5 akar 2. Gak percaya jawabannya 5 akar 2? Buktikan aja. Nih, perhatikan pembahasannya. Nah, perhatikan. Nih, panjang AP karena AP tegak lurus BD, maka panjang AP ini 1/2 daripada AC, karena AC tegak lurus juga BD, maka secara otomatis 1/2 dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Sama dong dengan kita tadi, cara cepatnya langsung aja. AKP kan setengah dari AC, AC nya 10 akar 2 setengahnya 5 akar 2. Perlu contoh lagi nggak nih? Mau? Udah, kita tambah lagi contohnya. Contoh 2. Diketahui limas. Nah, ini limas, jangan lagi segi kubus, limas juga. Limas segi 4 beraturan TABC. Kira-kira panjang rusuknya ini atau panjang sisi alasnya kira-kira berapa ya, teman-teman pilih. Nah, kita misalkan aja panjangnya 8. Kita harus tahu juga sisi rusuk tegaknya 12. Nah, 12 lagi. Tadi kan udah 12, tak apa-apa. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah, saya garis yang ini ya, garis biru ini. Kira-kira teman-teman tanpa mencakar tahu nggak jawabannya ini? Saya jelaskan ya di pembahasan. Perhatikan ini. Dan T ABCD berwarna biru, garis seperti ini. Kira-kira segitiganya di mana aja? Tujuan kita kan bentuk segitiga aja biar selesai. TAP, bagus, TAP teman-teman. Nah, TAP inilah segitiganya, siku-sikunya di P. Perhatikan AC diagonal segi atau diagonal sisi pada bidang. Maka kalau bidangnya sisinya adalah 8, maka AC pasti saya sudah ajar tadi A akar 2, 8 akar 2. Nah, kalau setengahnya maka AP adalah 4 akar 2. Ya, kita operator sendiri ya, teman-teman paham. Perhatikan gambarnya. AP kan 4 akar 2 nih, kita sudah tahu karena AC A akar 2, 8 akar 2, maka AP setengahnya 4 akar 2. Nah, perhatikan ini yang kita mencari teman-teman. AP-nya sudah, AT-nya sudah. Ini berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Sisi miringnya AT sudah, alasnya adalah AP sudah, maka sisi yang satu dicari. Kurangkan aja sisi miring, kurang sisi yang lain. Kan sisi miringnya AT kuadrat kurang itu aja. AT-nya adalah 12 kuadrat dan AP-nya adalah 4 akar 2. 12 kuadrat adalah 144. 4 akar 2 kuadrat 32 dari kuadrat 16 akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2 32. 144 kurang 32 berapa yuk? Jawabannya adalah akar 112. Kira-kira akar 112 bisa disederhanakan dan ingat, kita menyederhanakan itu kita memecah menjadi akar-akar yang istimewa. Akar istimewa itu yang bisa dicabut akarnya menjadi bulat-bulat. Berapa kali berapa ya kira-kira teman-teman? Nah, dengan cepat kita menemukan dari mana? Nah, 112 itu perkalian dari 16 kali 16 cabut akarnya menjadi 4. Makanya akar 112 adalah akar 16 kali akar 7. Akar 16 dicabut akarnya menjadi 4. TP selesai, 4 akar 7. Kita simpulkan aja dari jarak T ke ABCD adalah 4 akar 7 cm. Nah, teman-teman, masih mampu nggak belajarnya? Udah 1 jam nggak? Mau nambah lagi? Nah, kita tambah 1 nomor lagi ya. Kita mampus bersama. Ya teman-teman, maksudnya biar kita pandai bersama-sama.
Contoh 3. Perhatikan, diketahui kubus BCD ya seperti ini. Panjang rusuknya berapa? 9. Nih 9. Kira-kira kita cari jarak mana ya? Oke, ini C yang ini. Perhatikan ke bidang BDG. Kita garis. C ke bidang BDG. Mau tahu nggak teman-teman tanpa mencakar? Mau tahu nggak jarak dari titik C ke bidang BDG tanpa mencakar? Ini kalau yang begini bisa diingat-ingat ya teman-teman, model garisnya begini atau miringnya begini ya, bidang yang terbentuk begini, jarak dari titik C ke bidang ini itu sepertiga dari diagonal ruangnya. Itu rumus. Dari C ke E ya, cari dulu C kan, perhatikan C itu adalah diagonal ruang. Yang diagonal ruang ini teman-teman harus tahu ya, apa saja? AG diagonal ruang, apalagi BH diagonal ruang, DF diagonal ruang, CE diagonal ruang. Maka tadi kan sepertiga dari CE. CE diagonal ruang. Rumus diagonal ruang apa? A akar 3, A-nya 9. Ini teman-teman. 9 akar 3, sepertiganya 3 akar 3. Jawabannya pasti 3 akar 3. Kita bahas aja di sini. Titik C ke bidang BDG adalah C. Ya, kalau kita visualisasikan dengan garis merah seperti ini, nah akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku CPT kan mudah ini kita cari nih. TC adalah 1/2 daripada diagonal sisi ya, kemudian CG adalah rusuk, maka dengan mudah kita mencari dengan menggunakan rumus segitiga, pasti hasilnya sama, 3 akar 3. Maka saran saya teman-teman yang seperti ini gak usah repot lah, langsung aja jawab sepertiga dari CE. Nanti berikutnya saya akan jelaskan cara menjangi yang tadi. Daripada repot langsung kita bagi 3 aja. CE diagonal ruang 9 akar 3. Kalau diagonal sisi rumusnya kan A akar 3. Diagonal ruang diagonal sisi A akar 2. A-nya 9 akar 2. Diagonal ruang A akar 3, A-nya 9, maka diagonal ruangnya 9 akar 3. Bagi 3-nya 3 akar 3. Jadi itulah teman-teman ya. Kira cukup materi kita, jangan ditambah lagi nanti stres. Kita belajarnya segini dulu. Semoga teman-teman puas dengan penjelasannya. Kalau ada yang salah, mungkin saya manusia biasa, mungkin kecepatan dalam menjelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika teman-teman ingin berkonsultasi, silakan masukkan kalimat-kalimat atau pertanyaannya di kolom deskripsi komentar. Saya akan layani semampu saya teman-teman. Ya, akhirnya saya akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu ke materi-materi lain yang lebih menarik. Kita akan bahas materi kelas 10, 11, dan 12 secara tuntas teman-teman. Saya akan memberikan kumpulan soal-soal dan jawaban. Jadi jangan takut, ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe and like agar teman-teman mendapatkan manfaat yang banyak dari video-video tutorial dan video pembelajaran kita. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.